Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan panel project pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Pada panel project ini, kami mengambil proyek yaitu Customer Relationship Management pada toko XYZ dengan berbasis web. Di sini, kami kelompok 3 beranggotakan saya, Niputu Nursafianti dengan NIM 47, dan teman saya, Saya Muhammad Firdaus Zulkarnain dengan NIM 11. Saya Wayan Jaksuma Sandi dengan NIM 65. Saya Dewa Ngurahtian Rawan, NIM 69. Nah, di sini kami akan mengatakan latar belakang dari CRM pada toko XYZ. Nah, di sini ada pun hal yang melatar belakangi di mana kondisi persaingan bisnis pada era ini membuat perusahaan harus mempertimbangkan nilai-nilai yang mampu diberikan kepada pelanggan. Nah, karena dari itu diperlukan dan diterapkan sebuah strategi yang efektif dalam meningkatkan layanan marketing dan customer support, serta menunjang pengambilan keputusan. Salah satu cara yang dapat diterapkan yaitu menerapkan konsep CRM atau Customer Relationship Management. Nah, di sini CRM merupakan filosofi bisnis yang menggambarkan suatu strategi penempatan klien sebagai pusat proses, aktivitas, dan budaya. Adapun tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, kemudian membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanannya, kemudian menerapkan sistem CRM dengan berbasis website, dan mengetahui dan menganalisis sistem informasi pemasaran usaha. Adapun ruang lingkup dari proyek ini, yaitu CRM ini digunakan pada toko XYZ dengan bidang usaha, bidang penjualan pakaian dan aksesoris. Dan di sini terdapat dua jenis pengguna yang digunakan, yaitu admin dan customer. Selanjutnya, fitur admin akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk fitur admin itu ada 6 buah fitur. Yang pertama, login dan beranda admin. Kemudian yang kedua, kelola data pelanggan. Yang ketiga, kelola frequently asked question pelanggan. Yang keempat, laporan penjualan per bulan. Yang kelima, melihat laporan produk terlaris. Dan keenam, melihat pelayanan pelanggan terloyal. Selanjutnya, ada fitur customer. Di sini juga ada 6 buah fitur utama. Yang pertama yaitu registrasi, login, dan beranda dari customer. Kemudian dapat melihat halaman promosi produk. Yang ketiga, halaman pemesanan produk. Yang keempat, melihat halaman kategori produk. Yang kelima, FAQ pelanggan. Dan yang keenam, memberi rating dalam kurun 1-5 pada setiap produk. Selanjutnya, lanjut ke TRIS per model, di mana TRIS per model ini ada mengenai bisnis, organisasi, dan juga teknologi. Yang pertama, ada bisnis. Di sini ada yang pertama itu berapa biaya untuk implementasi sistem. Untuk implementasi sistem sendiri itu diperkirakan memerlukan biaya kurang lebih sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, pertanyaan berapa biaya yang akan dihabiskan untuk staff. Di sini karena berubahnya sistem yang diusung oleh Tuku, maka tentu saja ada perubahan dari jumlah staff yang diperlukan, yaitu akan ditambahkan sebanyak 3 orang admin dengan estimasi gaji seorang admin itu sebesar 2 juta rupiah, sehingga biaya total untuk staff ialah biaya ditambah biaya staff sebelumnya dan tambah dengan 60 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, apakah setelah sistem diterapkan itu penjualan akan bertambah. Di sini karena sistem dibuat berbasis web, akan semakin memperbesar peluang calon pelanggan akan mengetahui Tuku. Sehingga jika pelanggan lama dapat dipertahankan, maka penjualan pun akan mengalami penambahan. Selanjutnya, pada organisasi, yang pertama itu apakah dengan adanya sistem, pelanggan dimudahkan dalam proses transaksi. Di sini akan dimudahkan karena pelanggan dapat melakukan transaksi secara mobile. Kemudian yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk konten pada sistem. Yang akan bertanggung jawab untuk kontennya ialah seorang admin yang akan dipekerjakan khusus untuk mengurus mengenai konten yang ditampilkan pada web. Kemudian yang ketiga, apa penerapan sistem dapat membantu penjual? Itu di penerapan sistem diharapkan dapat membantu penjual dalam pemasaran produknya. Kemudian dalam pendekatan dengan pelanggan dan juga pembukuan transaksi yang terjadi dan lain sebagainya. Yang keempat, siapa yang melatih staf dalam penerapan sistem? Stafnya sendiri akan dilatih secara langsung oleh penjual atau pemilik toko dan juga developer sistem.
Kemudian yang terakhir, apakah penggunaan sistem akan mempengaruhi pelanggan yang tidak mempunyai perangkat yang mendukung? Itu penerapan sistem pada toko XYZ tidak akan mempengaruhi pelanggan yang tidak mempunyai perangkat yang mendukung, karena toko XYZ ini menerapkan strategi omnichannel, di mana strategi ini itu akan tetap membuka toko pada offline dan juga pada online. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian teknologi. Yang pertama, tools apa yang digunakan untuk membangun sistem? Tools atau software yang akan digunakan untuk membangun sistem adalah code editor, DBMS, cloud server, dan beberapa library open source. Yang kedua, perangkat keras apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan dan maintenance sistem. Perangkat keras yang dibutuhkan adalah 3 buah komputer Windows dengan spesifikasi prosesor 3,2 GHz, 8 GB RAM, dan 500 GB internal storage. Selanjutnya, bagaimana proses deployment system dilakukan? Deployment system dilakukan pada cloud service. Dan yang terakhir, apa saja error handling yang diimplementasikan pada sistem? Error handling yang akan digunakan dalam sistem berupa autosave pada saat terjadi kerusakan pada saat transaksi, dan manajemen form yang membantu user dalam menginputkan data. Next. Adapun tahapan dalam proyek, yang pertama ada konsep, yang kedua deployment, yang ketiga implementation, dan yang keempat close out. Yang pertama pada bagian konsep. Next. Business case. Persaingan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang sangat masif membuat banyak perusahaan retail harus meningkatkan strategi dalam pelayanan dan pemasaran kepada pelanggan. Cara yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mengimplementasikan konsep Customer Relationship Management atau CRM yang akan membantu pihak manajemen dari perusahaan mengambil sikap keputusan strategis untuk mengembangkan model bisnis ke depannya. CRM ini akan mengelola seluruh transaksi, informasi produk, dan data warehouse yang diperlukan perusahaan untuk mengidentifikasi kendala yang sedang terjadi serta membantu dalam memberikan informasi profit atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Next. Primary cost estimate. Tahapan ini bertujuan untuk memperkirakan pembiayaan awal yang dibutuhkan dalam membangun proyek ini. Pada aplikasi ini, biaya yang dibutuhkan diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, ada analisa dan desain sistem, biayanya Rp1,5 juta. Yang kedua, ada programming, perkiraan biayanya sebesar Rp2 juta. Yang ketiga, ada testing dan debugging, sebesar Rp1 juta. Yang keempat, ada instalasi program, biayanya sebesar Rp1 juta. Dan yang kelima, ada training administrator dan promosi, yang biayanya diperkirakan sebesar Rp300.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan proyek bagian development. Next. Di sini ada yang pertama ada budgetary cost estimate. Ini tahapan yang ditujukan untuk memperkirakan biaya atau anggaran yang dibutuhkan dalam membangun proyek ini. Pada aplikasi ini biaya yang dibutuhkan diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembuatan aplikasi Customer Relationship Management diperkirakan biayanya ada Rp5.800.000. Kemudian untuk pengujian aplikasi dengan melibatkan responden menggunakan biaya Rp1 juta. Kemudian untuk pemeliharaan aplikasi dihabiskan biaya sekitar Rp300.000. Next. Kemudian ada Project Management Plan untuk aplikasi CRM sendiri. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem. Kemudian yang kedua ada desain sistem. Kemudian implementasi sistem atau programming sistem. Kemudian pengujian kepada responden. Kemudian melakukan instalasi sistem pada pihak toko XYZ. Dan terakhir untuk training user atau SDM pada pihak toko XYZ dan juga pelanggan dari toko XYZ. Next. Kemudian ada WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir. WBS membagi satu tugas menjadi beberapa subtugas sehingga menyerupai segitiga hierarki. WBS sangat diperlukan untuk membuat pekerjaan proyek menjadi lebih efisien dan kolaborasi tim antar tim dapat berjalan dengan baik. Next.
Aplikasi toko CRM ini menggunakan WBS dengan level 4, di mana untuk level pertama di sini ada proyek aplikasi CRM, kemudian dibagi menjadi beberapa subtugas. Menjadi level 2, yang pertama ada analisis kebutuhan sistem, kemudian desain sistem, kemudian ada implementasi, selanjutnya ada pengujian, instalasi sistem, dan juga training user atau SDM. Kemudian dari masing-masing level 2 tersebut dipecah lagi menjadi beberapa subtugas, menjadi level 3, di mana analisis kebutuhan sistem terdiri dari dokumentasi analisis kebutuhan sistem, kemudian ada analisis kebutuhan fungsional, selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional. Untuk subtugas dari desain sistem terdiri dari perancangan use case, kemudian ada perancangan kelas diagram, selanjutnya ada perancangan ER diagram, dilanjutkan dengan desain fitur dan juga dokumentasi dari desain sistem. Kemudian untuk subtugas dari implementasi terdiri dari programming, baik back-end ataupun front-end, kemudian ada juga dokumentasi programming. Selanjutnya ada subtugas dari pengujian yang terdiri dari pengujian dengan responden dan juga dokumentasi dari pengujian tersebut. Selanjutnya ada subtugas dari instalasi sistem, di mana yang pertama ada testing software pendukung, dilanjutkan dengan instalasi sistem kepada user dari pihak toko XYZ dan juga pelanggan dari pihak toko XYZ. Kemudian ada subtugas dari training user atau SDM, di mana ini merupakan pelatihan kepada pihak toko XYZ ataupun kepada pelanggan toko XYZ. Kemudian untuk level 4 sendiri ada untuk subtugas analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional, di mana yang pertama ada wawancara pihak toko XYZ dan juga wawancara pelanggan toko XYZ untuk analisis kebutuhan fungsional. Kemudian untuk analisis kebutuhan non-fungsional ada analisa kebutuhan perangkat lunak dan analisa kebutuhan perangkat keras. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Demon Murah. Selanjutnya bagian implementasi, yaitu ada execution of work dan juga performance report. Next. Yang pertama itu execution of work, di mana pada tahapan ini itu akan ditunjukkan untuk menjalankan tugas-tugas yang sudah direncanakan dalam manajemen proyek. Tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota organisasi atau perusahaan yang sudah ditetapkan dan akan dijalankan sebisa mungkin untuk sesuai dengan durasi yang dibuat dalam manajemen proyek. Selanjutnya, yang selanjutnya ada tahap performance report, di mana tahapan ini merupakan laporan dari berbagai aktivitas yang dilakukan untuk membuat proyek. Dari setiap aktivitas implementasi yang dilakukan sesuai dengan hari pengerjaan, akan dibuatkan sebuah laporan sebagai dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui perkembangan dari sistem. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novia Ardianti. Baik, selanjutnya ada close out, di mana pada close out ini terdapat beberapa bagian, yaitu complete work, listen learn, dan customer acceptance. Nah, di sini pada close out yang pertama ada complete work, di mana complete work merupakan penyajian aplikasi untuk mendapatkan saran dan masukan yang diinginkan dari pihak toko XYZ. Kemudian ada listen learn, itu mempelajari segala aktivitas yang telah dilakukan dalam membangun proyek. Dan yang terakhir ada customer acceptance, di mana aplikasi CRM ini telah dirampungkan dan siap diberikan kepada toko XYZ. Nah, di sini dalam membangun proyek, kamu memiliki struktur organisasi proyek. Yang pertama yaitu ada CEO, di mana CEO ini membawahi project manager. Kemudian project manager ini memiliki beberapa bawahan, yaitu ada administrator, sistem analis, desainer, programmer, dan tester. Nah, di mana masing-masing struktur organisasi proyek tersebut memiliki tugas, di mana tugas tim proyek yang pertama ada pada CEO, yaitu bertugas sebagai penanggung jawab proyek yang bertanggung jawab langsung kepada perusahaan. Kemudian ada tester, di mana tester ini memiliki tugas sebagai berikut, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah selesai dan dibuat oleh tim proyek. Kemudian membuat rangkuman hasil dari pengujian sistem tersebut dan memberikan laporannya kepada tim proyek mengenai bagian sistem yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada project manager. Nah, di sini project manager tersebut bertanggung jawab langsung terhadap direktur atau CEO. Nah, di sini selain itu memiliki tugas lainnya, yaitu membuat dan merancang rencana kerja proyek, membagi tugas atau pekerjaan kepada staf, anggota, atau tim proyek, kemudian membuat laporan perkembangan,
kemajuan, dan hasil proyek kepada CEO. Selanjutnya, memastikan proyek agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan memonitor tim proyek. Kemudian melakukan pertemuan secara berkala untuk memberikan arahan atau menangani perubahan-perubahan yang terdapat selama proyek tersebut berjalan. Dan yang terakhir, menjadi jembatan bagi setiap staf yang ada dalam proyek. Selanjutnya ada sistem analis, dilanjutkan oleh Bobby. Baik, saya akan melanjutkan tugas tim proyek bagian sistem analis. Sistem analis proyek memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis sistem CRM toko yang akan dibangun dengan melakukan observasi mengenai kebutuhan sistem proyek. Yang kedua, merancang dan membuat DFD atau Data Flow Diagram dan ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang ketiga, menyesuaikan perancangan manajemen proyek dengan project manager. Dan yang terakhir, berdiskusi dengan tim proyek mengenai tahapan-tahapan pembuatan sistem. Next. Selanjutnya ada bagian administrator. Administrator pada proyek bertugas untuk memenuhi seluruh kebutuhan administrasi proyek dan membantu proyek manager untuk membuat laporan manajemen proyek. Desainer. Proyek desainer memiliki tugas yaitu membuat desain antarmuka sistem CRM toko dan berdiskusi dengan sistem analis dan programmer mengenai bentuk desain antarmuka yang dibangun agar sesuai dengan harapan. Next. Next. Yang terakhir ada programmer. Programmer dalam proyek ini memiliki tugas yaitu mengkodekan atau membuat program dari sistem proyek sesuai dengan rancangan dan hasil diskusi dengan sistem analis, berdiskusi dengan desainer sistem untuk menyesuaikan program yang dibuat programmer dengan rancangan antarmuka yang dibuat desainer, dan yang terakhir memperbaiki bugs yang terdapat dalam sistem berdasarkan hasil evaluasi dari project manager dan tester. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus. Baik, untuk yang selanjutnya adalah untuk manajemen waktu proyek. Next. Di sini yang pertama ada menggunakan Gantt chart untuk bagian work breakdown structure. Di sini deskripsi proyek yang pertama yaitu WBS levelnya menggunakan level 4. Kemudian perkiraan jumlah hari untuk menyelesaikan proyek adalah 90 hari. Kemudian untuk waktu kerja itu terdiri dari Senin sampai Jumat. Kemudian tanggal mulai proyek dari tanggal 1 Juli tahun 2021 dan tanggal selesai proyek diperkirakan pada tanggal 3 November tahun 2021. Next. Jadi sini Gantt chart manajemen waktu yang pertama untuk bagian analisis kebutuhan sistem, di mana analisis kebutuhan sistem ini memerlukan waktu 9 hari yang dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 2021 dan selesai pada tanggal 13 Juli tahun 2021. Di sini juga terdapat milestone atau event yang harus dikerjakan. Yang pertama ada persetujuan kontrak kerja dan juga ada persetujuan pihak toko XYZ terkait analisis kebutuhan sistem. Kemudian ada task dependency atau ketergantungan antar tugas masing-masing. Di sini ada yang pertama ada finish to finish, di mana analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional dan juga dokumentasi analisis sistem. Artinya di sini dokumentasi analisis sistem tidak bisa berhenti apabila analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional belum selesai. Kemudian ada dependency finish to start, di mana ada analisis kebutuhan sistem dan desain sistem, di mana desain sistem tidak bisa dimulai jika analisis kebutuhan sistem belum selesai. Untuk task dependency finish to finish dapat dilihat pada Gantt chart untuk garis yang warna biru. Kemudian untuk finish to start dapat dilihat pada Gantt chart garis panah berwarna hitam. Next. Selanjutnya di sini ada bagian untuk desain sistem dan juga implementasi, di mana desain sistem diperlukan waktu 14 hari, di mana waktu mulainya dimulai tanggal 14 Juli tahun 2021 dan selesai tanggal 2 Agustus tahun 2021. Kemudian untuk implementasi sendiri memerlukan waktu sekitar 50 hari dari tanggal 3 Agustus 2021 sampai 11 Oktober tahun 2021. Kemudian untuk milestone-nya sendiri untuk mendapatkan persetujuan pihak toko XYZ terkait dengan desain sistem. Kemudian task dependency yang digunakan juga
memiliki tas dependensi yang sama, yaitu finish to finish dan juga finish to start. Di mana finish to finish ini untuk bagian desain sistem ada pada perancangan use case, kelas diagram, dan R diagram, dan desain fitur, di mana perancangan tersebut harus diselesaikan untuk bisa menyelesaikan dokumentasi desain sistem. Kemudian bagian programming harus diselesaikan untuk menyelesaikan dokumentasi programming. Kemudian desain sistem harus diselesaikan untuk memulai implementasi sistem, dan juga implementasi sistem harus diselesaikan untuk memulai pengujian sistem. Next. Kemudian ada Gantt chart manajemen waktu untuk bagian pengujian sistem, instalasi sistem, dan juga training user, di mana pengujian sistem memerlukan waktu sekitar 7 hari yang dimulai pada tanggal 8 Oktober tahun 2021 dan selesai pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan instalasi sistem memerlukan waktu 5 hari dari tanggal 21 Oktober 2021 sampai 27 Oktober 2021. Kemudian terakhir training user yang memerlukan waktu 5 hari dimulai pada tanggal 28 Oktober 2021 dan selesai pada tanggal 3 November 2021. Kemudian untuk milestone yang terakhir yaitu persetujuan akhir sistem pada pihak toko XYZ. Kemudian task dependency yang digunakan juga hampir sama, yaitu finish to finish dan juga finish to start, di mana pengujian dengan responden harus diselesaikan untuk mendapatkan dokumentasi pengujian. Kemudian pengujian sistem harus diselesaikan untuk melakukan instalasi sistem pada pihak toko XYZ. Kemudian instalasi sistem harus diselesaikan untuk bisa melakukan training user kepada pihak toko XYZ. Dan juga setting software pendukung harus diselesaikan untuk memulai instalasi sistem kepada user. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada durasi pekerjaan, di mana pada durasi pekerjaan ini diambil beberapa durasi, yaitu menggunakan hari. Di sini ada durasi pekerjaan optimis, paling mungkin, dan pesimis. Nah, di sini untuk aktivitasnya itu diambil dari Gantt chart dengan menggunakan kode huruf. Nah, di sini selanjutnya untuk mencari durasi selanjutnya dari durasi optimis, paling mungkin, dan pesimis, kita akan mencari expected time dengan menggunakan rumus di mana optimis ditambahkan dengan 4 dikali durasi paling mungkin dan ditambah dengan pesimis dibagi dengan 6. Kemudian akan dicari variance, di mana variance ini merupakan keragaman dari durasi tersebut, di mana diperoleh dari durasi pesimis dikurangi durasi optimis dibagi dengan 6, kemudian dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya, standar deviasi, yaitu diperoleh dari durasi pesimis dikurangi dengan durasi optimis dibagi dengan 6. Nah, kemudian dari durasi pekerjaan ini akan diperoleh yaitu expected time. Expected time ini akan digunakan untuk membuat network diagram dan critical path. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kami membuat network diagram dalam bentuk activity on a route, di mana dari node 1 ini akan dilakukan 2 buah activity. Yang pertama itu dengan kode A yang merupakan analisis fungsional dengan durasi dalam hari sebanyak 6 hari. Kemudian dari analisis fungsional ini akan dilanjutkan dengan activity pada kode C, yaitu perancangan use case dan kelas diagram. Selanjutnya dari perancangan use case dan kelas diagram akan dilakukan activity perancangan ERD dan juga UI system dengan waktu masing-masing. Untuk ERD itu sebanyak 1 hari dan UI system itu sebanyak 10 hari. Kemudian dari perancangan D dan E akan dilanjutkan dengan implementasi pada kode F dengan durasi sebanyak 50 hari. Selanjutnya akan dilakukan activity pengujian dengan responden dengan kode G dengan durasi sebanyak 7 hari. Dari pengujian ini akan dilakukan pelatihan SDM. Sebelum pelatihan SDM itu akan dilaksanakan instalasi sistem ke user pada kode H dengan durasi 5 hari. Setelah dilaksanakan pengujian dan juga instalasi kepada user, maka akan dilaksanakan pelatihan SDM pada kode I dengan durasi sebanyak 5 hari. Kemudian proyek sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan untuk critical path dijelaskan oleh teman saya, Standi Kusuma.
Baik, saya akan menjelaskan pada bagian critical path method. Dapat dilihat dalam screen, di kotak sebelah kiri merupakan early start dari masing-masing activity, yang di kotak di tengah merupakan kode activity, yang di kanan merupakan late start dari activity. Adapun critical path pada proyek ini, yaitu yang pertama dimulai dari analisis fungsional, dilanjutkan dengan perancangan use case dan kelas diagram, lanjutkan dengan perancangan UI system, selanjutnya implementasi codingan, pengujian dengan responden, dan yang terakhir latihan SDM. Total durasi yang ditetapkan dalam critical path yaitu berjumlah 79 hari. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu waktu PERT, di mana waktu PERT itu merupakan program evaluation and review teknik. Nah, di sini untuk memperoleh nilai dari waktu PERT, kita harus menghitung expected time atau TE, standar deviasi, dan varians itu menggunakan rumus yang sebelumnya. Nah, di sini pada waktu PERT juga kita harus mengetahui durasi optimis, paling mungkin, dan pesimis. Nah, di sini kami untuk durasi itu menggunakan hari, kemudian untuk aktivitas itu mengambil dari ganjar dan kode menggunakan huruf. Nah, dari perhitungan menggunakan waktu PERT ini, pertama kita harus mencari jumlah dari nilai optimis, di mana totalnya itu adalah 88 hari, kemudian paling mungkin jumlahnya adalah 104 hari, kemudian pesimis 121 hari, expected time atau TE itu 89,5 hari, kemudian standar deviasi 5,5 dan varian sebanyak 5,6. Nah, selanjutnya pada waktu PERT ini kita memperoleh TE, dan di sini nilai TE itu dibulatkan menjadi sehingga harinya itu menjadi analisis fungsional itu 6, analisis non fungsional itu 3, perancangan use case dan kelas diagram menjadi 1 hari, kemudian perancangan ER diagram 1 hari, perancangan UI system itu 10 hari, implementasi 50 hari, kemudian pengujian 7 hari, instalasi sistem 5 hari, dan training SDM itu 5 hari. Nah, di sini dari aktivitas ini dan pembuatan critical path tadi itu menghasilkan jalur kritis. Nah, di sini jalur kritisnya itu adalah A, C, E, F, G, dan I sehingga diperoleh durasi kritis sebanyak 79 hari hasil dari penjumlahan ini. Kemudian standar deviasinya itu diperoleh sebanyak 4,333. Nah, dari durasi kritis dan standar deviasi tersebut, maka dihitung probabilitas waktu, di mana setelah mendapatkan nilai dari jalur kritis dihitung nilai probabilitas bahwa waktu penyelesaian proyek kurang dari 90 hari. Maka di sini menggunakan rumus Z-score, itu TS, waktu perkiraan dikurangi dengan TE, itu expected time, dibagi dengan akar sigma standar deviasi kuadrat, sehingga diperoleh nilai yaitu sebesar hasil dari 90 dikurangi 79 dibagi dengan akar standar deviasi kuadrat itu sehingga nilai Z-score adalah 2,5. Kemudian berdasarkan tabel Z value dan probability, probabilitas untuk nilai Z sebesar 2,5 adalah 0,9938. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa probabilitas proyek ini selesai dalam waktu kurang dari 90 hari adalah sebesar 99,38%. Nah, baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan dalam menyampaikan dan ada kesalahan dalam isi slide. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.